Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah dengan izin Allah kita bertemu kembali hari ini. Dan alhamdulillah saya senang sekali melihat ibu-ibu solehah begitu semangat ya. Jarang-jarang ada pengajian di hari libur yang hadir banyak, apalagi bapak-bapaknya ikut hadir di sini. Mudah-mudahan berkenan ya Pak ya untuk betah di majelis ilmu. Harapan kita semuanya, doa kita semuanya semoga yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu bangga memberikan kabar gembira untuk kita semuanya bahwa seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi penghuni surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan menjadi penghuni surga kecuali yang tidak mau. Yang hadir di sini semua mau ya insya Allah. Tapi beliau menyampaikan ada yang tidak mau. Maka ditanya sama sahabat, siapakah mereka yang tidak mau? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku dialah orang-orang yang mau masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Alhamdulillah langkah kita dimudahkan ke tempat yang indah ini. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa bersama beliau di surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini melanjutkan tema sebelumnya, sebulan atau 2 bulan sebelumnya ya? Sebulan. Oh 2 bulan. Jadi 2 bulan sebelumnya itu tema kita tentang masuk surga bersama keluarga bagian pertama. Karena ada 8 poin, maka tidak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan. Dari wajahnya ada yang newcomer ya, yang baru datang, ada yang sip-sipan ngajinya, khawatir yang kemarin belum dapat infonya gitu ya. Maka saya refresh sedikit, mohon ridho yang sudah dapat ilmunya. Untuk mendapatkan surga bersama keluarga, yang pertama adalah berpegang teguh dengan agama Allah. Ibu-ibu solehah dan bapak-bapak yang soleh boleh buka surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat 20 dan 21. Di ayat itu Allah memberikan bocoran kepada kita bahwa kalau mau masuk surga, jangan keluar dari agama Allah. Bahkan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Kok ada yang murtad gitu ya? Ada yang menjelang kematiannya mu'allaf, ada yang justru ketika akan wafat justru murtad. Gimana bisa demikian? Ibu saya buat simulasi sedikit. Perempuan itu kalau nggak pakai contoh suka ngambang ilmunya. Gini, ini zona nyaman. Orang selamat. Kalau ke kanan ke surga, perjalanan ke surga, kalau ke kiri ke neraka. Anak-anak yang belum baligh itu ketika meninggal masuk surga. Karena belum mukallaf, belum ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebetulnya titik zona nyamannya di sini. Tengah-tengah. Ibu sudah di sini sejak lahir karena wajahnya turis ya, turunan Islam. Turis itu turunan Islam. Sejak lahir sudah di sini. Terus alhamdulillah kita sholat ke kanan tuh, ngaji ke kanan gitu, gitu ya. Terus kadang-kadang ada yang pulang ngaji ngerumpi, lihat Bu Susi nggak barusan gitu, bajunya nggak matching misalnya ke kiri nih. Nah. Terus nanti kadang-kadang lupa pulang, berantem sama suami ke kiri, istighfar ke kanan lagi dia.
Sholat zuhur ke kanan, begitu perjalanannya. Kalau dia terus ke sini, perjalanan ke kanan, itu level surga itu. Jadi surga itu levelnya ke atas, neraka levelnya ke bawah. Bayangkan kalau kita pengen deket sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kan di level paling tinggi. Jadi kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu otomatis tuh levelnya ke sana. Tapi kan setan nggak mau kalau kita solehah, gitu ya. Makanya suka ditarik-tarik sama setan biar turun ke bawah lagi, biar levelnya rendah. Nah, non-muslim gitu ya, non-muslim kan dia nggak mengucapkan syahadat, otomatis jalannya ke sini. Tetapi ada non-muslim yang baik kan, sama orang tua dia berbakti, sama manusia dia baik, even dia non-muslim tapi perjalanannya ke kanan, dia berbakti sama orang tua dia ke sini, gitu. Dia sayang sama adik dia ke sini. Dia menghormati orang yang lebih tua, terus sampai dia menyentuh zona nyaman, dia syahadat. Makanya perhatikan orang-orang yang mu'allaf itu rata-rata baik. Saya nggak perlu sebut ya, takutnya beliau nonton. Jadi ada salah seorang selebriti yang mu'allaf ya, bacanya Ar-Rahman gitu, dan dia redha. Itu sempat saya dapat informasi dari istrinya, calon istri waktu itu, rajin banget ngaji, mu'allaf, tapi udah belajar Iqra gitu ya. Dari awal karena memang semangat mau bisa baca Quran, mendatangkan guru ke lokasi syuting gitu. Sampai dia nanya, Umi ada nggak sih guru ngaji dekat rumah dia gitu. Saya bilang saya nggak dapat info itu. Artinya even dia belum masuk Islam, tetapi dia punya akhlak bagus sama orang tua, hormat gitu. Perilakunya baik sehingga mendekatkan dia kepada syahadat. Sebaliknya, even dia Islam tapi sering minum. Kesini kan Bu? Sering BCA. Kesini kan BCA itu boboci yang gitu. Boci-boci apa ya? Selingkuh. Zina. Cuma kalau bilang zina tuh enggak enak saya. BCA itu boboci yang gitu ya. Nah, dia kesini ke kiri. Nanti bikin dosa lagi ke kiri. Jika sering melakukan dosa besar, ini jika boleh jadi Allah lepas tangan. Lepas tangan. Contoh, saya punya teman, hobi banget minum. Hobinya minum, mabuk. Sampai berapa botol, Pak? Kadang-kadang 5, kadang-kadang 7 sehari. Saya bilang, coba kurangi 3, nanti kurangi lagi menjadi 1, sampai bisa meninggalkan. Kalau sama mereka kan kadang-kadang kita nggak bisa mengeluarkan ayat, Allah berfirman dalam Al-Quran, nggak begitu kan. Dia jauh dari nilai itu, sehingga kita pakainya perasaan. Tapi kenapa nggak kurangi? Papi kan pengen melihat istri bahagia, anak cucu, pakai hati kan kita ngomongnya sama orang yang lebih tua gitu ya. Ketika saya pindah, dia nggak ada yang ingatkan, mabuk sampai akhirnya rusak badannya, masuk ke rumah sakit, hampir semua lepas tangan. Qadarullah dia masuk ke rumah sakit non muslim dan dikasih tausiah sama mereka. Ada tausiah juga ya Bu tiap pagi di rumah sakit non muslim. Enggak sembuh sebetulnya, cuma bisa pulang saja. Pulang-pulang bilang begini sama anaknya, nanti kalau papi meninggal, papi tolong dipakaikan jas. Jerit anaknya semua itu. Berarti kan dia non muslim sudah. Papi bagaimana mungkin meninggalkan mami, dia bilang. Mami itu mu'alaf, papi yang narik. Coba Ibu, hidayah itu memang luar biasa. Sekarang mami sudah menjadi mu'alaf, kenapa papi yang murtad gitu? Ya udah terlambat kata papinya. Nih papi udah dapat sertifikat. Nanti kalau papi meninggal, tolong papi pakaikan ini, pakaikan jas. Anak-anak yang larilah ke teman ayahnya ya, ke teman papinya. Qadarullah punya kafe, saya sedang main di kafe itu sama suami gitu. Terus saya kaget, kenapa? Karena saya kenal bapak itu gitu. Dan saya pernah mengingatkan gitu ya, udah baik sebetulnya. Tapi qadarullah kalau orang sudah berani melakukan dosa besar, mencuri, membunuh, berzina, syirik, durhaka kepada orang tua, terlalu banyak, terlalu sering, terlalu berani kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lepas tangan. Akhirnya apa? Papi yang tadi itu Bu, yang bisa narik istrinya jadi mu'allaf, dia murtad 40 hari sebelum wafat. Ngeri kan Bu?
Kok bisa terlalu berani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita hidup di bumi Allah, bernaung di atap Allah, minta rezeki sama Allah, minta kesehatan sama Allah. Janganlah berani menentang Allah. Allah yang menggenggam langit dan bumi, Allah yang menggenggam surga dan neraka. Kalau bukan minta perlindungan sama Allah, mau sama siapa lagi? Kalau nggak mau nurut sama Allah dan Rasulnya, mau nurut sama siapa lagi, kan begitu. Cuma setan itu nggak pengen kita masuk surga, nanti di neraka siapa yang nemenin setan, kan gitu. Makanya dalam Al-Quran disampaikan kepada kita bahwa Al-Quran itu diwariskan kepada kita semua. Semua orang Islam dikasih Al-Quran. Cuma ada yang membaca, ada yang tidak, kan? Ada yang paham, ada yang tidak. Ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Maka kata Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Surat Fatir ayat 32 kalau tidak salah. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Kita dipilih nih sama Allah semua, gitu ya. Tapi Allah ngasih tahu, faminhum zalimul linafsih. Sebagian yang sudah dikasih agama Islam, mereka menzalimi diri sendiri. Apa arti zalim? Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau vas bunga ini di atas meja, ini adil, pas pada tempatnya. Kalau misalnya tisu di atas meja itu adil. Tapi kalau tong sampah ditaruh di atas meja itu tidak adil, namanya zalim. Kalau kita bagaimana? Waktunya sholat, nggak sholat gitu. Itu namanya zalim tuh, Bu. Waktunya puasa, nggak puasa. Harusnya sama suami sayang, ini nggak sayang. Harusnya sama anak-anak memperhatikan, ini tidak memperhatikan. Namanya zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya sama suami kan nurut, sayang, tapi kata setan berantem aja, berantem gitu kan tuh. Makanya kita bawaannya sama suami maunya perang terus. Itu setan tepuk tangan itu. Even ketaatan itu nggak harus mutlak ya, Bu. Misalnya gini, Bu, duduk, mangap, nggak gitu, Bu. Taat itu ada komunikasinya juga, ada ngobrolnya juga gitu. Sama seperti Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Rasulullah nyisir, Aisyah komen dong, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam-malam nyisir mau ngapain, kan gitu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, aku khawatir dalam dirimu ada setannya, maksudnya cemburu buta. Apa jawab Aisyah? Ya mungkin dalam diriku yang ada setannya, mungkin dalam dirimu gitu. Dan Rasulullah tersenyum, berarti istrinya pinter. Beliau nggak bilang, Aisyah aku nabi, astagfirullah. Enggak. Engkau benar ya Aisyah. Dipuji istrinya, dipuji dulu, Bu. Engkau benar ya Aisyah, dalam diri kita ada setannya semua. Kecuali aku, karena Allah melindungiku. Maka jika ada umatku bermimpi melihatku, maka itulah wajahku yang sebenarnya, karena setan tidak bisa menyerupai aku, begitu. Jadi dialog kan, Bu, ada dialog antara Rasulullah SAW dengan Aisyah, begitu. Maka usahakan kita bukan tipe nomor 1, walaupun orang Islam, tapi bukan tipe nomor 1 yang zalim. Yang kedua apa? Yang kedua kata Allah, wa minhum muqtasid, dan sebagian dari kalian itu muqtasid, apa ekonomis, 50-50. Soleh, kadang-kadang toleh gitu. Toleh itu kebalikannya soleh ya. Sama suami seneng, tapi sama suami orang kadang-kadang seneng gitu. Naudzubillah kan, Bu. STMJ, salatnya terus tapi maksiat jalan. Kita nggak tahu, Bu, jangan-jangan kita nomor 2. Kita salatnya jalan tapi ngerumpi tetap jalan kan gitu. Kita kadang-kadang kalau disuruh dilarang ngerumpi, kita langsung ke kelurahan, minta SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nggak bisa kita nggak ngerumpi. Bayangkan dalam waktu 1 hari perempuan mengeluarkan 20.000 kata. Sementara laki-laki hanya 7.000. Jadi bapak-bapak harus paham. Kalau ibu-ibu itu cerewet banget, ngomel, ngoceh terus. Karena perempuan itu kalau nggak ngemil, ngemol. Kalau nggak ngemol, ngomel, udah.
Di bazar itu paling banyak perempuan itu. Even dia nggak belanja, cuma cuci mata, tapi seneng gitu. Memang seneng nge-mall gitu. Nonton TV, ngaji, cemal, cemil kan gitu. Kalau udah capek, ngomel, udah habislah kita. Jadi perempuan itu kadang-kadang lisannya tajam, tapi nanti dia istighfar. Ngomel anak, tapi nanti gitu kan Bu. Jangan-jangan kita di level nomor 2. Ngaji, tapi dosa yang lain kita lakukan. Sayang sama suami kita, tapi drakor masih kita lihat. Ih ganteng banget sih, ya Allah. Kalau yang ini hidungnya takabur, kalau yang di rumah tawadu hidungnya. Masih kadang-kadang mungkin kita mengkomparasi yang di rumah dengan yang di luar. Apalagi mohon maaf ya, kalau perempuan itu kan ujiannya di barang-barang branded. Kalau laki-laki itu ujiannya di perempuan. Makanya ibu-ibu soleha harus pandai-pandai menempatkan posisi sebagai istri. Rapihlah di rumah gitu. Jangan sampai di luar suami kita bilang Masya Allah, Masya Allah. Pas pulang ke rumah astagfirullah. Kenapa ujian laki-laki di sana? Allah yang ngasih tahu semua. Jadi ujian laki-laki di perempuan, ujian perempuan di barang-barang branded. Makanya kalau ibu-ibu ke mall, bapak bilang gini, nih kartu bawa, gesek aja, beli aja. Loh, papa di mana? Papa duduk aja di sini. Kenapa? Buat papa yang lalu lalang itu yang menyenangkan. Jadi sama-sama seneng. Bapaknya seneng, ibunya seneng, ngobrak-ngabrik barang-barang branded kan, diskon murah banget gitu. Itu kesenangannya sudah disebutkan dalam Al-Quran gitu. Maka saat kita masih di kelas 2, berusahalah naik ke kelas 3. Tapi jangan turun ke kelas 1. Kelas 3 apa kata Allah di situ? Wa minhum sabiqun bil khairat. Kelompok nomor 3 itu kata Allah yang selalu berlomba-lomba. Bahasa mudahnya selalu duluan, pertama dia terus gitu. Yang pertama ke masjid dia, yang sedekah dia, yang nengok orang sakit dia, yang sholat malam dia gitu. Seperti Rasulullah SAW ketika bertanya ya kepada para sahabat waktu di suatu majelis, siapa di antara kalian yang semalam sholat malam? Angkat tangan semua tuh. Siapa yang semalam sholat malam dan hatam 1 kali mulai turun, kita udah turun dari awal mungkin. Angkat tangan. Abu Bakar masih begini. Siapa yang semalam sholat malam, khatam 1 kali dan sedekah. Mulai berkurang, Abu Bakar masih seperti ini. Siapa yang semalam tahajud juga, khatam juga, sedekah juga, nengok orang sakit juga, hanya Abu Bakar yang masih tetap seperti ini. Apa artinya? Oh, Abu Bakar imannya tak tertandingi. Maka apa kata Rasulullah SAW? Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh umat Nabi Muhammad SAW, maka imannya Abu Bakar tidak akan pernah terkalahkan. Jadi wajar kalau ada surga, ibu nanti karena kita pengen masuk surga ya bu ya, surga itu ada yang VIP, ada yang reguler. Kita masuk reguler aja udah alhamdulillah banget gitu ya. Yang VIP itu siapa? As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ayatnya itu. Orang yang duluan berjihad di jalan Allah, yang duluan masuk Islam, yang duluan gitu Bu. Para nabi, para rasul, para sahabat, salafus soleh itu masuknya surga VIP. Itu ada dalam Al-Quran di surat Al-Waqi'ah. Tetapi mayoritas VIP itu sudah ditempati oleh mereka, orang-orang terdahulu. Ada kuota, tapi sedikit untuk orang-orang yang akhir zaman. Di antaranya boleh jadi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Di Raup, bahasa sini apa ya? Di Raup ya, tahu ya Raup. Di Raup ibu paham nggak kalau kita beli beras atau di Raup? Itu saudara kita di Palestina, itu sebagian diraup sama Allah, masuk surga tanpa dihisab. Nah, itu saudara kita di Palestina. Para syuhada mereka. Jadi
Ada Bu, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ngasih bocoran, ada. Kelas VIP masih ada, tapi kuotanya sedikit gitu. Kayaknya yang paling banyak kuotanya buat yang reguler. Mungkin kita Bu, mungkin kita kan sholat nggak duluan-duluan banget kan Bu. Masih ya Allah mana lapar ya Allah, engkau tahu kan ya Allah, hamba makan dulu ya Allah ya, makan dulu kita. Habis makan rebahan sampai sendawa. Nggak cepet-cepet banget gitu ibadah gitu ya. Baca Quran mata agak rabun, ngeliat duit jelas banget gitu kan Bu. Mau baca Quran atraksinya banyak, cari bantal dulu, cari cemilan, padahal cuma 2 halaman. Mereka Bu hatam satu hari bisa 2 kali, malam 1 kali, siang 1 kali. Beda ya Bu, maksudnya seperti langit dengan bumi, makanya wajar kalau mereka di kelas VIP. Sholat khusyuk itu makanan sehari-hari Bu. Kalau nggak khusyuk marah aneh. Aduh celaka nih nggak khusyuk, langsung sedekah 1 bidang tanah Bu. Kita kan kalau khusyuk malah bingung, kok tumben khusyuk gitu Bu. Malah lupa ini kedua atau ketiga. Pas khusyuk malah lupa, kedua atau ketiga kan Bu. Jadi ini sajadah, apalagi sajadah begini, banyak bunga-bunganya nih. Kita kadang-kadang, oh bunganya sebelah gini 3, yang sebelah sini berapa? Iya gitu. Sajadah polos malah terinspirasi, cocok jadi baju seragam gitu Bu. Nggak bisa kita mau khusyuk tuh Bu. Jadi kata Allah yang masuk kelas VIP itu yang berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh. Itu kenalan ya Bu, even kita sama-sama muslim, muslimah, tapi kelas kita berbeda. Jangan kelas 1 yang menzolimi diri sendiri karena kita baru kelas 2. Jangan turun, lagi naik Bu. Lagi berusaha naik ke kelas 3. Itu yang ke-1. Pengen masuk surga,